Selamat pagi, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, dimanapun berada, terutama yang hadir dalam layanan live streaming bersama kami. Selamat datang di Paroki Serpong Gereja Santa Monica BSD. Hari ini adalah Hari Raya Tritunggal Maha Kudus. Kita bersama merayakan Ekaristi Kudus yang dipimpin oleh Imam Selebran, Pastor Faustinus Sirken OSC, didampingi oleh Imam Konselebran, Pastor Rafael Maria Haryo Adipramono OSC, dan Pastor Yohanes Haris Anjaya OSC. Intensi dalam perayaan ini, ucapan syukur atas hari ulang tahun Maria Angela Santi Rara Harja, ulang tahun Adrianus Rino yang ke-17 tahun, kelulusan Ignatius Arfian, ulang tahun pernikahan ke-11 tahun, terkabulnya doa novena 3 Salam Maria dan novena Kanak-kanak Yesus. Syukur atas ulang tahun Ain Takarinawati. Mohon doa untuk kesembuhan bagi Hartono dan Carla Van Rum. Mendoakan keselamatan kehidupan kekal bagi arwah Popo Kuliner Erni, Agustinus Mariatmo, Yohanes Bosco Carvalho, Franciscus Saverius Richard, Maria Lani Mariana, FX Hendrawan Surya Wijaya, Edisius Riyadi, Eufemia Medahu Kurniati Cahyadi, Vincentia Marliah, Monica Sunikem, Vincentia Winarti, Valentinus Wiryo Sudarmo, Heriberta Suprati, A.R. Van Rum, Justinus Sidarta. Mari kita siapkan hati untuk mengikuti perayaan Ekaristi dengan kusuk dan pantas. Kita nyanyikan lagu dari Puji Syukur nomor 580. Luhurkan namanya.
Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Dan saudara-saudari, keluarga-keluarga Kristiani yang terkasih, saat kita dibaptis dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, ketika itu kita telah dipersatukan dengan Allah Tritunggal Maha Kudus. Kita diangkat sebagai putra-putrinya, dan sebagai putra-putrinya yang terkasih, marilah kita arahkan hidup kita kepada Bapa untuk menerima kasih Sang Putra dan selalu dijiwai oleh Roh Kudus. Semoga dalam setiap perayaan Ekaristi dan terutama pada hari raya Tritunggal Maha Kudus ini, kita dibangkitkan semangat dan cinta kasih kita untuk membina kesatuan dan kerukunan di tengah masyarakat kita. Mari kita mengawali perayaan ini dengan menyesali salah dan dosa kita. Kita mohon pengampunan Tuhan. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan lalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga. Damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau. Bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan,
kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus. Bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa, dengan mengutus sabda kebenaran dan roh pengudusan ke dalam dunia, Engkau telah mengungkapkan kepada manusia misteri-Mu yang mengagumkan. Semoga dengan iman yang benar kami mengakui kemuliaan Tritunggal yang kekal dan menyembah kekuasaannya dalam keagungan kuasa-Nya. Dengan pengantaran Yesus Kristus, Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kitab Keluaran. Pada waktu itu, Musa bangun pagi-pagi dan naiklah ia ke atas gunung Sinai seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya dan membawa kedua loh batu di tangannya. Maka turunlah Tuhan dalam awan, lalu berdiri di sana dekat Musa, dan Musa pun menyerukan nama Tuhan. Berjalanlah Tuhan lewat di depan Musa sambil berkata, Tuhan adalah Allah yang penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Segera Musa berlutut ke tanah, lalu sujud menyembah serta berkata, Jikalau aku telah mendapat kasih karunia di hadapan-Mu ya Tuhan, berjalanlah kiranya Tuhan di tengah-tengah kami. Sekalipun bangsa ini suatu bangsa yang tegar tengkuk, tetapi ampunilah kesalahan dan dosa kami. Ambillah kami menjadi milik-Mu. Demikianlah sabda Tuhan.
pujian selama segala abad. Terpujilah namamu yang mulia dan kudus. Kepadamulah pujian selama segala abad. Puji jiwaku nama Tuhan, jangan lupa pengasih Yahweh. Terpujilah Engkau dalam bait-Mu yang mulia dan kudus. Kepadamulah pujian selama segala abad. Terpujilah Engkau di atas tahta kerajaan-Mu. Kepadamulah pujian selama segala abad. Puji jiwaku nama Tuhan, jangan lupa pengasih Yahweh. Terpujilah Engkau yang mendugai samudra raya. Kepadamulah pujian selama segala abad. Terpujilah Engkau di bentangan langit. Kepadamulah pujian selama segala abad. Puji jiwaku nama Tuhan, jangan lupa pengasih Yahweh. Bacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudaraku, bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna. Terimalah segala nasihatku. Hendaklah kamu sehati sepikir dan hiduplah dalam damai sejahtera. Maka Allah, sumber kasih dan damai sejahtera, akan menyertai kamu. Berilah salam seorang kepada yang lain dengan cium yang kudus. Salam dari semua orang kudus kepada kamu. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam percakapannya dengan Nikodemus, Yesus berkata, "Begitu besar kasih Allah kepada dunia ini, sehingga Dia telah mengaruniakan putranya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus putranya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan supaya dunia diselamatkan melalui Dia. Siapa saja yang percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Siapa saja yang tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Putra Tunggal Allah." Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari terkasih, kita sedang merasakan ada perubahan-perubahan selama masa pandemi ini. Akhir-akhir ini terasa terjadi masa transisi dari pandemi kepada suatu tatanan baru, dan kita melihat baik di media-media maupun realitas kita langsung ada persiapan-persiapan dan juga hal-hal yang kita butuhkan untuk memasuki hidup yang baru itu. Dalam Injil kita dengar ada ungkapan kerahiman yang sangat besar. Adalah Allah begitu mengasihi dunia sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal ke dunia untuk menyelamatkan dunia. Anggota-anggota gereja zaman dahulu menanggapi ungkapan kerahiman seperti ini dengan cara menyelami iman mereka akan Tritunggal Maha Kudus dalam hubungannya dengan karya penyelamatan dunia. Mereka mengertinya begini: karya keselamatan dunia ini berasal dari Bapa, yang terlaksana dalam diri Putra, dan keberlangsungannya dijaga oleh Roh Kudus. Singkatnya, Bapa sebagai pengasal, Putra sebagai pelaksana, dan Roh Kudus sebagai penerus yang melanjutkan karya keselamatan. Sebutan terhadap Bapa, Putra, dan Roh Kudus adalah gambaran, adalah wajah dari Allah yang satu dan sama dengan peran yang berbeda-beda. Kita dapat bertanya, masih samakah iman akan Tritunggal itu
bagi kita dalam masyarakat sekarang ini. Anggota-anggota gereja zaman dahulu, mereka berusaha untuk mengenal karya penyelamatan Allah di dalam berbagai macam keadaan hidup mereka. Sementara kita, anggota-anggota gereja zaman ini, tidak sebatas mengenali Allah di dalam hidup kita. Lebih dari itu, ialah kita mencari, menemukan peluang-peluang atau kesempatan-kesempatan nyata untuk ikut serta membangun dunia yang baru, yaitu dunia yang bisa dikatakan semakin diselamatkan Allah. Dalam bahasa yang sederhana, cara kita mengimani Tritunggal Maha Kudus bukan hanya mengucapkan aku percaya, mengucapkan syahadat setiap misa hari Minggu atau hari raya, dan saat kita berdevosi, tetapi terutama adalah ikut serta membangun dunia yang makin layak dan merawatnya agar tidak merosot atau terpuruk kodratnya. Saudara dan saudari, maka kita mengimani Tritunggal Maha Kudus artinya kita ikut serta membangun dunia ini seturut karya keselamatan Allah. Dalam konteks masa transisi dari pandemi kepada new normal, kepada tatanan baru dalam hidup kita saat ini, kita dapat bertanya bagi diri pribadi, bertanya bagi keluarga-keluarga kita, komunitas kita, bagaimana caranya memulai hidup baru di dalam kerajaan Allah saat ini. Caranya sederhana, yaitu ikut serta dalam seluruh arahan pemerintah, dalam seluruh arahan gereja, supaya kita dapat menyesuaikan hidup kita dengan tatanan baru. Dengan demikian, kita butuh sikap hidup disiplin. Bila dihimbau untuk atau diperintahkan untuk memakai masker, pakailah masker. Cuci tangan, cucilah tangan ketika pulang dari luar rumah. Kita juga butuh sikap adaptif. Kita juga butuh fleksibilitas dalam memulai tatanan baru. Saudara dan saudari, Musa dalam bacaan pertama meneguhkan kita semua, terutama dalam masa transisi ini, bahwa Allah yang begitu besar mengasihi dunia adalah Allah yang panjang sabar. Begitu besar kasih dan setianya, dan ingin berjalan bersama kita dalam kekurangan-kekurangan kita. Allah demikian memberi wajah baru kepada dunia. Mari kita menerima kehadirannya dan tuntunannya. Kita ikut serta dalam menyiapkan diri menjadi ciptaan baru menuju tempat terang. Saudara dan saudari, mari kita berdiri. Kita bersama-sama menyatakan iman kita. Aku percaya akan Allah, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan.
penantian pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Sungguh besar cinta kasih Allah kepada kita yang memberikan rezeki sehari-hari bagi kita. Alam dihiasinya dengan bunga-bunga di ladang dan setiap orang dipeliharanya. Marilah kita berdoa kepadanya. Bagi gereja, semoga Bapa mencurahkan kasih setiamu bagi kami, sehingga kami semakin giat berusaha membangun persatuan semua kaum beriman dalam damai dan cinta kasih-Mu. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para rohaniwan, biarawan dan biarawati di paroki kita, semoga Bapa memberkati para rohaniwan, biarawan dan biarawati di paroki kami, sehingga mereka selalu didorong oleh roh kebenaran dalam mengabdikan diri sebagai saksi dan pewarta Injil yang akan menghasilkan banyak buah kasih-Mu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang bimbang dan ragu-ragu, semoga Bapa menerangi mereka yang saat ini masih diliputi oleh kebimbangan dan keraguan dengan Roh-Mu. Semoga mereka semakin berani mempercayakan diri kepadamu untuk menemukan jalan terang yang telah Engkau berikan kepada mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita semua yang berkumpul di sini, semoga Bapa membimbing kami agar dapat berkembang dalam kerendahan hati dan terbuka terhadap misteri-Mu yang agung, Tritunggal Maha Kudus. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Baik, dengarkanlah doa-doa kami dengan perantaran Kristus Putra-Mu. Dalam Kristus Engkau menyelamatkan kami. Semoga Engkau pun selalu menyertai kami melalui Putra-Mu dalam Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Pujilah Bapa dan Putra dan Roh keduanya, yang Maha Murah tertinggi.
Berdoalah saudara dan saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Dengan berseru kepada namamu, ya Tuhan Allah kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan kuasa-Mu, dan ubahlah kami menjadi kurban abadi yang layak bagimu, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, bersama Putra Tunggalmu dan Roh Kudus. Engkau adalah Allah yang esa, Tuhan yang satu, bukan esa dalam pribadi yang tunggal, tetapi satu hakikat dalam Tritunggal. Apapun yang Engkau wahyukan tentang kemuliaan-Mu, kami imani dengan iman yang sama, baik mengenai Putra-Mu maupun mengenai Roh Kudus, agar dalam pengakuan iman akan Dikau, Allah yang maha benar dan kekal, kami menyembah Allah Tritunggal yang berbeda dalam pribadi, sama dalam hakikat, dan serta dalam keagungan. Engkaulah yang dipuja para malaikat dan malaikat agung, para kerubim dan serafim, yang setiap hari tak henti-hentinya bersorak-sorai kepadamu. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, segala ciptaan patut memuji Engkau, sebab dengan pengantaran Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, dan dengan daya kekuatan Roh Kudus, Engkau menghidupkan dan menguduskan segala sesuatu. Tak henti-hentinya Engkau menghimpun umat-Mu, sehingga dari terbitnya matahari sampai terbenamnya, di seluruh bumi dipersembahkan kurban yang murni, untuk memuliakan nama-Mu. Maka kami mohon ya Bapa, sudilah menguduskan persembahan ini dengan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, yang menghendaki kami merayakan misteri ini. Sebab pada malam Ia dikhianati, Yesus mengambil roti,
mengucap syukur dan memuji Dikau, memecah-mecahkan roti itu, dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi ia mengucap syukur dan memuji Dikau, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Agunglah misteri iman kita. Bapa, kami mengenangkan sengsara putra-Mu yang menyelamatkan, kebangkitannya yang mengagumkan, dan kenaikannya ke surga. Sambil mengharapkan kedatangannya kembali dengan penuh syukur, kami mempersembahkan kepadamu kurban yang hidup dan kudus ini. Kami mohon, pandanglah persembahan gereja-Mu ini, dan indahkanlah kurban yang telah mendamaikan kami dengan Dikau ini. Kuatkanlah kami dengan tubuh dan darah-Nya, penuhilah kami dengan Roh Kudus-Nya, agar kami sehati dan sejiwa dalam Kristus. Semoga kami disempurnakan oleh-Nya menjadi suatu persembahan abadi bagi-Mu, agar kami pantas mewarisi kebahagiaan surgawi bersama para pilihan-Mu, terutama bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yusuf suaminya, para rasul-Mu yang kudus, dan para martir-Mu yang jaya, dan bersama Santa Monika, serta semua orang kudus yang selalu mendampingi dan menolong kami. Ya Bapa, semoga berkat kurban yang mendamaikan ini, damai sejahtera dan keselamatan semakin dirasakan di seluruh dunia. Kuatkanlah iman dan cinta kasih gereja-Mu yang kini masih berziarah di bumi ini bersama hamba-Mu Paus kami Fransiskus, Uskup kami Ignatius Kardinal, serta semua uskup, para imam, diakon, serta semua pelayan umat dan seluruh umat kesayangan-Mu. Dengarkanlah doa-doa umat-Mu yang Kau perkenankan berhimpun di sini. Demi kerahiman dan kasih setia-Mu ya Bapa, persatukanlah semua anak-Mu dimanapun mereka berada. Terimalah dengan rela ke dalam kerajaan-Mu saudara-saudari kami dan semua orang yang berkenan pada-Mu yang telah beralih dari dunia ini. Kami berharap agar bersama mereka kami pun menikmati kemuliaan-Mu selama-lamanya dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sebab melalui Dialah Engkau melimpahkan segala yang baik kepada dunia. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus,
segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Sabda Kristus telah melimpahi kita. Mari kita kidungkan doanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda kepada para rasul, "Damai-Ku tinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu." Jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu dan restuhilah kami, supaya hidup bersatu dengan rukun, sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersama. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, Berilah kami damai. Inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita semua yang diundang ke perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
sakramen Ekaristi, datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku. Karena Engkau hadir di sini, aku memelukmu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Jangan biarkan aku terpisah daripadamu. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, semoga oleh santapan suci yang telah kami sambut dan pengakuan iman akan Dikau, Allah Tritunggal Kudus dalam keesaan yang tidak terbagi, kami diperkenankan melangkah maju menuju keselamatan jiwa dan badan. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Ada penyampaian? Kami mengucapkan terima kasih kepada petugas liturgi, lektor, pemazmur, kor, komentator, dan tim live streaming yang dengan setia memfasilitasi kita dalam merayakan Ekaristi. Juga kepada putra altar yang sudah dewasa. Mari kita mohon berkat dari Tuhan. Tuhan sertamu. Saudara-saudari sekalian diberkati dan dilindungi oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Perayaan Ekaristi ini telah selesai. Marilah pergi, kita diutus.